está Neymar, este es Mbappé, ahí está. ¡Chupó! Rodri frena el toque que va por dentro, Carrasco. Dio el balón en Laimer, abre el juego. Va Sabitzer que apareció. O se viene con la amarilla. Para Félix. Ahí está. Normal, miró la pelota de Angelino. Solo Adams está, le pegó. Halo, saya Bung Ropan dan kali ini saya akan membahas tentang babak semifinal Liga Champions mempertemukan antara si pendatang baru Leipzig, RB Leipzig dari Jerman menghadapi tim yang diunggulkan Paris Saint-Germain atau PSG. Jadi ini pertandingan pertama semifinal. Nanti besoknya lagi akan berlangsung pertandingan semifinal kedua antara Bayern Munchen dan Olympique Lyon. Nah, pertandingan semifinal pertama ini akan berlangsung Rabu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia bagian barat. Kejutan terjadi bahwa tidak ada yang menduga Leipzig ini, tim yang baru 11 tahun terbentuk dan ada di Bundesliga, sudah membuat kejutan besar, dan ini pertama kali mereka bisa membuat sejarah lolos sampai sejauh ini di babak empat besar. Tidak ada yang menduga, bahkan mereka bisa menyingkirkan tim yang menyingkirkan juara bertahan Liverpool, yaitu Atletico Madrid dari Spanyol. Jadi ada yang banyak mengunggul bahwa Leipzig ini tidak akan mungkin bisa mengalahkan Atletico Madrid, tim yang berpengalaman di Liga Champions, yang menyingkirkan juga sang juara bertahan The Reds Liverpool di babak 16 besar. Tapi inilah sepak bola, bahwa segalanya akan ditentukan dalam 90 menit di lapangan. Dan akhirnya pasukan Julian Nagelsmann ini mampu membuat kejutan, memulangkan Atletico Madrid ke Spanyol dengan hasil yang luar biasa 2-1 ya. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menyangka bahwa mereka tampil luar biasa. Kunci saat itu mereka adalah mereka tampil tanpa beban, masuk lapangan, bermain dengan enjoy, menikmati permainan, dan mengagetkan kubu Atletico, terus menekan, menyerang, dan akhirnya mereka bisa memenangkan pertandingan dengan 9 tembakan mereka. Dan Atletico pun hanya bisa membuat gol lewat Felix ya, lewat penalti, dan mereka tidak mampu untuk bisa mengejar ketinggalan melawan Leipzig. Mereka akan menghadapi dengan PSG, tim yang lebih diunggulkan dalam semifinal ini. PSG pun lolos secara dramatis ya. Mestinya mereka out, keluar dari Liga Champions. Sampai 90 menit mereka ketinggalan 1-0 melawan juga tim yang baru masuk di babak semifinal, tim penuh kejutan, Atalanta dari Serie A Italia. Tidak ada pun satu orang, sama seperti Leipzig, mereka bisa jauh sampai di perempat final ya, dan hampir mereka lolos ke babak semifinal. Nah, ketika mereka unggul 1-0 sampai menit 90, saya pikir ini pertandingan yang luar biasa, sensasional, di mana ada Atalanta yang bisa berada di babak semifinalnya sebagai wakil Italia setelah Juventus tersisih dari Olympique Lyon. Tapi akhirnya di injury time mereka kecolongan 2 gol ya, dari Marquinhos dan juga Choupo-Moting ya, pemain cadangan yang masuk ya. Akhirnya buyarlah harapan mereka untuk bisa lolos, membuat sejarah, masuk ke babak semifinal dan kalah secara dramatis di injury time. Jadi percuma mereka sudah unggul 90 menit, bertahan kuat, mempertahankan 1-0, dan akhirnya di 3 menit injury time terakhir mereka harus kecolongan dengan 2 gol dan PSG lolos. Ya, dalam tanda kutip memang ada faktor luck di sini, faktor keberuntungan, dan biasanya klub-klub yang keluar dari tekanan ini, yang sudah nyaris tersisi, kemudian lolos sampai di semifinal, ini berbahaya. Bukan tidak mungkin mereka kemudian lolos ke final dan menjadi juara, karena mereka saya ibaratkan keluar dari lubang jarum ya, ketika menghadapi Atalanta. Nah, bagaimana duel antara Leipzig melawan PSG di babak semifinal ini? Tentunya banyak orang mengunggulkan bahwa PSG secara kualitas mereka unggul ya, di dalam nama-nama besar pemain mereka. Ada Neymar, ada Mbappe, ada Icardi di sana, nama-nama yang luar biasa di
penyerang PSG untuk menghadapi Leipzig ini, sedangkan Leipzig boleh dikatakan sebagai tim anak bawang, underdog lah ketika mereka masuk ke lapangan menghadapi PSG. Tapi harus diingat bahwa inilah sepak bola, mereka mampu mengalahkan Atletico, dan PSG juga harus hati-hati menghadapi pasukan Nagelsmann ini, karena mereka akan bermain sama seperti Atletico, masuk lapangan tanpa beban, bermain enjoy, kemudian mereka bisa melakukan pressing yang tinggi terhadap PSG, dan PSG harus melihat pengalaman mereka yang nyaris tersisih saat menghadapi Atalanta. Jangan terulang lagi ketika menghadapi Leipzig ya. Jadi kalau saya katakan, jika ingin menyaksikan babak final Liga Champions yang ideal, yang bagus, memang tentunya banyak yang berharap bahwa Leipzig kalah dan PSG yang menang, sehingga PSG ke final, kemudian menanti pemenang antara Lyon dan Munchen. Dan orang tentu mengatakan bahwa Munchen lah yang akan lolos, sehingga terjadi final Liga Champions 2020 yang ideal dan dinanti-nantikan. Artinya dua tim unggulan, PSG menghadapi Bayern Munchen. Ada dua kubu, dua negara yang berbeda. Nah, jadi tidak enak kalau nantinya ke final Leipzig menghadapi Munchen. Jadi all German final di Liga Champions. Jadi kurang begitu greget ya orang bisa melihat pertandingan ini. Atau PSG lolos ke final menghadapi Olympique Lyon. Juga duel antara sesama klub Prancis di final, sejarah juga, tapi juga kurang greget karena mereka biasa bermain di Ligue 1 ya, sama dengan Munchen dan juga Leipzig sering bertemu di Bundesliga. Jadi paling enak adalah satu wakil Jerman, satu wakil Prancis yang ada di final. Tapi yang seru juga kalau sampai yang lolos adalah Leipzig menghadapi Lyon. Dua tim yang sama sekali dari awal tidak diprediksikan akan hadir di final, dan bukan tidak mungkin Leipzig ke final menghadapi Lyon, kemudian PSG tersisih dan Bayern Munchen. Ini sepak bola, dan banyak juga yang bisa melihat bahwa final yang kurang begitu bagus, walaupun memang ini datang dari dua tim yang penuh kejutan. Nah, saya kembali mempreview atau memprediksi pertandingan antara Leipzig ya dan PSG ini. Pertandingan ini tetap saya bisa mengatakan, walaupun banyak mengunggulkan PSG, masuk lapangan dengan 50-50. Jadi PSG jangan terlalu overconfidence ya, terlalu percaya diri, karena mereka timnya diunggulkan, punya pemain-pemain yang bagus ya, menghadapi Leipzig ya. Saya kira di lini belakang Kimpembe, Thiago Silva harus berhati-hati untuk bisa mengawal, berdiri di depan Keylor Navas sebagai penjaga gawang. Dua bek sayap mereka juga Kehler dan juga Juan Bernat ini juga harus berhati-hati, karena Leipzig akan bermain tetap sama, menekan mereka tidak pernah takut menghadapi Yusuf Poulsen di depan, dibantu Marcel Sabitzer yang punya pengalaman, pemain timnas Austria, kemudian Christopher Nkunku. Mereka akan sangat bagus, apalagi mereka punya Patrick Schick ya, yang bisa ditampilkan. Dani Olmo yang mencetak gol melawan Atletico Madrid ini juga berbahaya, bermain dari sisi tengah, dan mereka punya pertahanan juga yang bagus dengan dua pemain Jerman yang ada di sana, Klosterman dan Hasenberg, yang berdiri begitu kuat di depan penjaga gawang Gulaschi, di samping Upamecano ya, pemain belakang mereka, dan bek sayap mereka Angelino yang diambil dari Manchester City. Jadi saya pikir starting 11 Leipzig ini tidak akan berubah. Mereka akan bermain dari dua sisi fullback mereka, dari flank, untuk terus menekan PSG. Tetapi juga Upamecano dan Klosterman atau Hasenberg harus berhati-hati, karena lawan mereka PSG memiliki Neymar tentunya yang sangat kuat dalam skill individu. Mereka punya juga bomber Icardi yang sangat berbahaya. Mbappe kalau main secara fit juga sangat berbahaya dari sisi flank. Jadi mereka punya tiga trisula ini yang betul-betul menakutkan ya bagi lini pertahanan Leipzig. Jadi saya pikir kalau PSG itu bisa mencetak gol lebih awal, ini juga sangat berbahaya. Mereka akan termotivasi, dan bukan tidak mungkin Leipzig akan gugur dalam pertandingan ini. Sebaliknya Leipzig juga harus lebih cepat ya untuk bisa mengangkat motivasi mereka, menggetarkan gawang Keylor Navas, entah dari Poulsen atau dari Sabitzer di tengah, Dani Olmo yang akan membuat gol. Itu kita akan tunggu nantinya, tapi yang pasti untuk membuat mental lawan jatuh harus menggetarkan gawang lebih awal, terutama dari pasukan Julian Nagelsmann ini. Dan mereka punya potensi. Kalau mereka bisa menyisihkan Atletico, saya pikir mengapa tidak mereka bisa mengalahkan PSG, karena dalam sepak bola semua ini bisa terjadi ya. Walaupun PSG
dalam hal ini diunggulkan. Nah, prediksi saya untuk laga ini buat PSG ya. Buat PSG menang dengan saya pikir 55-45. Bisa juga 60-40, tapi saya lebih untuk mencari ini 55-45. PSG bisa menang 1-0, 2-1 untuk lolos ke babak final. Entah menghadapi Lyon atau menghadapi Munchen, kita tidak tahu, tapi khusus untuk pertandingan ini saya secara pribadi mengunggulkan PSG untuk lolos ke babak final. Oke, thank you. Jangan lupa Anda harus like, komen, dan subscribe. Lebih baik lagi kalau Anda langsung membunyikan atau menyalakan lonceng. Oke? Ciao.